ya tipis, ya ringan, tidak tinggi, kita berdoa kepadanya itu lebih mudah kita fokus daripada suara yang tinggi. Yang keenam, bahwa berdoa dengan suara yang pelan dalun ala qurbi sahibihi lil qarib, menunjukkan kedekatan dia kepada Allah, lebih menunjukkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak perlu dengan suara yang pelan, kita tahu Allah maha dekat. Maksudnya maha dekat seperti apa? Pengawasannya, muraqabahnya, inayahnya. Bukan zatnya. Zatnya Allah tabaraka wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang ketujuh, annahu ad'a ila dawami talabi was su'al, bahwa berdoa dengan suara yang pelan itu akan lebih mudah untuk konsisten. Dan masing-masing kita punya permintaan dan harapan. Fa innal lisana la yamal, karena suara yang pelan lisan tak akan pernah bosan meminta. Wal jawarih tat'ab la tat'ab, dan begitu juga anggota tubuh yang lain. Cobalah pelan-pelan ketika kita lihat orang di padang Arafah, ya, kemudian kita lihat orang ketika di tempat-tempat yang mustajab, insyaallah doa-doanya sangat pelan-pelan dan kemudian itu akan tidak membosankannya. Yang kedelapan, ikhfa'ud du'a ab'ad lahu min al-qawati' wal musyawwishat. Berdoa dengan suara yang pelan lebih terjaga dia dari segala bentuk yang mengganggunya. Ya, terjaga dari segala hal yang bisa memutuskan dan mengganggu doa dia. Yang kesembilan, a'zam an-ni'mah al-iqbal wa ta'abbud, sebaik-baik nikmat adalah, seagung-agung nikmat kita kembali beribadah dan mendekatkan diri kita kepadanya. Maka setiap nikmat pasti ada penghasutnya. Maka kalau orang yang berdoa kepada Allah, nah tidak ada yang tahu dengan permintaannya, ya kan? Nggak ada orang tahu permintaan kita. Kita meminta dalam keadaan, ya Allah, aku minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Nggak ada orang yang hasad. Maka orang yang berdoa dengan suara yang pelan itu akan lebih terjaga dari fitnah dan hasad orang. Yang ke-10 dan terakhir adalah berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengandung pujian kepadanya dengan sifat-sifat dan nama-namanya yang indah. Maka itu dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita banyak untuk menyebut nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pembahasan kita terakhir pada pekan yang lalu, 10 faedah berdoa dengan suara yang pelan. Kita lanjutkan ikhwatal kiram rahimakumullah. Di antara adab di dalam berdoa kepada Allah, hudurul qalbi min asbabi qabulid du'a. Ya, menghadirkan hati di saat kita berdoa merupakan sebab doa kita terkabul. Ini adabnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Berdoalah kalian kepada Allah dengan meyakini bahwa doa yang kalian minta itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jangan separuh-separuh, yakin apa tidak nih, ya Allah kabulkan apa tidak, enggak. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahwa doa itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, hadis inilah syahidnya hadis ini. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan satu doa yang datang dari seorang yang hatinya lalai.
hatinya lalai, Allah tak akan kabulkan doa itu. Makanya berdoa dengan suara yang pelan, kemudian hadirkan hati di saat kita minta kepada Allah. Ini ada orang yang berdoa, dia mengaminkan, di saat diaminkan dia tidur pula. Gimana doa akan dikabulkan Allah Azza wa Jalla? Maka mintalah kepadanya dengan hati yang yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan permintaannya. Oleh itu ikhwafillah, doa merupakan ibadah yang agung. Maka berdoa kepada Allah adalah dengan suara yang pelan merupakan tuntutan daripada agama kita yang mulia ini. Adab yang berikutnya 10, istihbabu takriri doa wal ilhahi fihi. Dianjurkan kita untuk mengulang-ulangi doa kita berkali-kali serta kita memelas kepadanya di saat kita berdoa. Bisa dipahami ya? Di antara adab doa ini apa? Takrir. Kita mengulang-ulang doa kita sekali, dua kali. Bukan berarti Allah tidak mendengar. Bukan arti Allah tidak tahu dan tidak mengetahui doa kita. Allah mengetahui. Tapi bagaimana ini menunjukkan kita bahwa berharap sangat kepada Allah mengabulkan permintaan kita. Takrir doa wal ilhah fi, di mana kita memelas, di mana kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Wal ilhah fi doa ainul ubudiyyati lillah Subhanahu wa taala. Memelas kepada Allah di saat kita berdoa merupakan intinya ibadah itu kepada Allah. Kan ibadah itu di mana kita merendahkan hati kita, diri kita kepadanya. Ya kan, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana da'i muqarriran wa mulihan, bila mana seorang yang berdoa kepada Allah dia mengulang-ulangi permintaannya, kemudian dia memelas kepada Allah. Coba lihat anak kecil kalau ingin dia minta sesuatu kepada ayahnya, bagaimana dia merengek, kalau lebih pasnya ilha itu merengek, memelas, meminta belas kasihan. Ya, ilha merengek terus sampai orang tuanya luluh memberikan apa yang ia minta. Begitulah seorang anak kecil caranya meminta kepada orang tua. Nah, kita pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita di dalam berdoa mengulang-ulangi permintaannya dan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana da'i muqarriran wa mulihan fi du'aihi muzhiran dhillahu wa faqatahu wa faqrahu li rabbih, dengan memperlihatkan bahwa dia sangat butuh kepada Allah, memperlihatkan kalau dia sangat fakir di hadapan Allah, maka kemudian doa yang seperti itu akan lebih mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man aktsar turuqil bab wa man aktsara taraqal bab yusak ayyuftah lah. Barang siapa yang sering mengetuk pintu pasti akan dibuka. Maka ketuklah pintu langit, Allah akan bukakan pintu itu untuknya. Jelas? Adab yang ke-10 ini di mana kita berdoa dengan mengulang-ulangi doa serta kita memelas dan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, di antara adab yang berikutnya ikhwatal kiram rahimakumullah, al-azam fid du'a. Berazam ya. Di dalam meminta itu berazam, kuat azam kita di dalam berdoa. Jangan doa hanya di mulut saja, hati kita tidak. Maka di antara adab di dalam berdoa kepada Allah adalah berazam yang kuat di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi ala da'i ayyadzim bi talabihi 'inda ad-du'a wa la yu'alliqhu 'ala al-masyi'ah. Di antara bentuk adab kita di dalam berdoa kepada Allah, berazam kuat kepada Allah di dalam doa kita, tidak menggantungkan permintaan kita dengan kehendaknya. Di antara bentuk dan ciri ya
di antara bentuk dan ciri ya di dalam orang yang meminta tidak kuat azamnya adalah apa? Dia ragu, kemudian dia menggantungkan permintaan itu atas kehendak Allah. Misalnya seperti apa? Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, Engkau berikan anak keturunan yang saleh dan saleh, anak saleh dan saleh jika Engkau menghendaki. Itu tidak boleh. Itu namanya azamnya kurang. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau sembuhkan keluargaku ini jika Engkau menghendaki. Nah, itu tidak. Jadi tidak perlu kata-kata jika Engkau menghendaki. Itu tidak perlu. Ya. Karena yakinilah sudah, ya Rabb sembuhkan anak saya. Ya Rabb berikan kemudahan bagi saya. Ya Allah, ya angkatlah segala kesulitan kami. Karena Allah Maha mampu untuk itu. Tidak perlu kita katakan dengan al-masyiah. Jika Engkau berkehendak, jika Engkau ingin, maka mudahkan urusan kami, bukan. Tapi ya Rabb, lepaskan kami dari kesulitan ini. Jelas? Al-azam fi du'a. Ini maksudnya dalam adab ketika kita berazam. Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika dia menyebutkan idza da'awtumullaha fa'azimu fi du'a. Jika kalian berdoa kepada Allah, maka berazamlah kalian di dalam permintaan kalian, di dalam doa kalian. Wala yaqulanna ahadukum, enggak boleh salah seorang kalau kalian berdoa enggak boleh mengatakan begini, in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustaqra lahu. Ya, jika engkau ingin ya Allah beri aku, kalau tidak tidak. Mbak, itu namanya kurang adab kita sama Allah. Allah tidak ada paksaan, memang tidak ada yang bisa memaksanya. Ya. Maka itu Nabi kita SAW mengatakan walakin liya'zim al-mas'ala, maka kuatkan azam dalam berdoa dan meminta. Wal yu'azzimur raghbah fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tah. Tidaklah seseorang yang mengagungkan Allah pasti Allah beri. Pasti Allah beri. Maka jangan sampai kita ini tidak mengagungkan harapan kita, mengagungkan permohonan kita. Al-Imam Ibnu Hajar, idza da'awtumullah fa'azimu fid du'a. Kalau kalian minta sama Allah, maka kuatkan azam kalian dalam berdoa. Man aziman 'ala syai' idza samamta 'ala fi'lihi wa qila azmul mas'alati al-jazam biha min ghairi da'fin fit talab. Punya harapan kuat, punya keinginan yang tinggi bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan itu kepada kita, yakinkan dalam hati ini. Nah, ini. Jangan separuh-separuh minta. Seperti kata tadi, jika engkau beri, jika engkau ingin beri, kalau tidak tidak. Itu bukan punya azam di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Di antara adabnya adalah istihbab taqdim alhamd wathana 'ala Allah thumma as-salatu 'ala rasulih qabla du'a. Nah, di antara adab ikhwafillah, minta sama Allah itu awali dengan memujinya, menyanjung Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Ini adab yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Setelah itu kita berselawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu kan pujian. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Itu selawat kepada Rasulullah SAW. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baru kita minta. Okay? Awali pujian kepada Allah dan kemudian sampaikan salawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Maka ketika kita lihat misalnya dalam perkataan Imam An-Nawawi, ajma'al ulama ala istihbab ibtida'id du'a bilhamdillahi ta'ala wa thana' alaih thumma salatu ala rasulillah wa kadzalika takhtimu du'a bihima. Mengawali doa dengan memuji Allah, kata Imam Nawawi, kemudian kita bersalawat kepadanya. Begitu juga diakhiri doa kita dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sudah sampai di sini? Apa? Kita awali dengan pujian, salawat, ditutup dengan pujian dan salawat juga. Rawa Fadalah bin Ubaid qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salati
lam yumajjidillah wa lam yusalli ala nabi. Nabi seseorang ketika itu mendengarkan seseorang berdoa kepada Allah, dia tidak memuji Allah, juga tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata kepadanya, ajilta ayyuhal musalli, engkau tergesa-gesa wahai saudaraku yang salat. Kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW? Thumma allamahum Rasulullah, kemudian Nabi kita mengajarkan. Beginilah metode dakwah Nabi. Orang kalau tidak tahu diajarkan. Ya, ditanya dulu oleh Nabi SAW, lalu kemudian dia tidak tahu ternyata, maka Nabi mengajarkan. Wasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli famajjadallahu wa hamidahu wa salla 'ala nabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u tujib wasal tu'ta. Ketika ada orang tadi ya tidak memuji Allah dan berselawat kepadanya, maka Nabi mengatakan engkau tergesa-gesa. Di lain waktu Nabi SAW mendengarkan seorang yang berdoa kepada Allah, mengawali pujian kepada Allah dengan bersalat kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan kepadanya, berdoalah pasti kamu akan dikabulkan, mintalah pasti kamu akan diberi. Bayangkan. Jadi di dalam berdoa ini ada seninya. Tidak bisa langsung mengislamkan. Kurang adab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan kepada Khalik, kepada makhluk saja kita bersikap bagaimana? Iya kan? Ada orang yang datang langsung buat proposal, Pak minta uang. Kamu siapa? Gitu kan? Kalau kita kan enggak kenal semua orang. Kamu dari mana? Untuk apa proposal ini dan seterusnya. Atau mungkin di sebagian orang tidak terima, langsung to the point minta apa yang dia inginkan. Bisa jadi diusir balik ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala minta kepadanya itu adalah ibadah, dan jangan pernah tinggalkan meminta kepadanya karena dia adalah amal yang mulia. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka di sini kita pahami di antara adabnya adalah memuji kepada Allah dan bersalat kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam, baik kita memulai ataupun mengakhiri doa kita. Di antara adab juga di dalam berdoa kepada Allah ayyuhal muslimun, at-tawassulu bil asma'i at-tawassul bil a'mali salihati inna du'a min asbabi ijabatihi. Bertawassul dengan amal-amal saleh kita di saat kita berdoa. Apa maksudnya? Apa maknanya bertawassul dengan amal saleh dalam berdoa? Siapa yang tahu? Bertawassul dengan amal saleh boleh apa tidak? Boleh. Apa maksudnya bertawassul dengan amal saleh ketika berdoa itu? Nah, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat seperti mana yang dikisahkan tentang kisah Ashabul Ghar kan? Kisah 3 orang yang terkurung di dalam goa itu semuanya mereka bertawassul dengan amal saleh sebelum meminta kepada Allah, ya kan? Yang satu, ya Allah, saya adalah orang yang memiliki karyawan, ya kan? Yang kemudian ada hasil, ada gaji yang belum diambilnya, lalu kemudian gaji itu diberikan kepada domba-domba, lalu dikembangkan sehingga pada satu hari dia datang kepadaku, aku katakan, dia minta tentang haknya, aku bilang sama dia bahwa seluruh domba yang ada di lembah itu milikmu, diambil sama dia. Ini seorang pemimpin atasan yang amanah, ya kan? Lalu kemudian diambil seluruhnya, ya Allah jika engkau ridai perbuatan aku itu, lepaskan aku. Ini namanya tawassul dengan amal saleh. Yang satu lagi apa? Ya Allah, aku punya seorang anak paman yang ketika itu dia punya hajat kepada aku bantu dengan syarat tertentu. Namun di saat aku ingin melakukan perbuatan keji itu, maka dia ingatkan aku dengan kalimat Allah, maka aku tinggalkan dia. Jika engkau ridha dengan perbuatanku ini, maka lepaskan aku dari kesempitan ini. Yang ketiga apa? Ya Allah, aku seorang pengembala, tidaklah aku balik ke rumah kecuali membawa susu,
Ya, lalu kemudian susu itu tidak aku berikan kepada anak dan keluargaku sampai orang tuaku minum. Di suatu hari aku telat pulang. Orang tuaku telah tidur dan aku segan untuk membangunkannya. Sementara anakku menangis keras meminta air susu itu. Tapi aku menghargai orang tuaku, aku dengan baktiku kepadanya, tidaklah aku berikan susu ini kepada anakku sampai esok hari orang tuaku setelah meminumnya. Ya Allah, jika perbuatan ini Engkau ridai, maka lepaskan aku dari kesempitan ini. Ini namanya at-tawassul bil a'malis salihah. Jelas? Nah, kita dalam berdoa juga, ya Allah, pada hari itu aku melakukan perbuatan itu. Disebutkanlah, ya Allah, lepaskanlah aku dari segala kesulitan yang kuhadapi hari dan seterusnya. Ini dibolehkan dalam agama kita. Maka kata Nabi SAW dalam lafaz riwayat Imam Ahmad, falyad'u ya kulla rajulin bi ahsan ma amila la'alla Allah ayunjina min amin hadha. Kata Nabi SAW bahwa hendaklah masing-masing berdoa kepada Allah dengan amal terbaiknya. Dengan amal terbaiknya semoga Allah selamatkan kita dari ini. Jadi sebutkan amal kita kepada Allah, Allah tahu itu. Allah tahu semua perbuatan kita. Maka kemudian dengan amal itu kita berharap Allah melepaskan kita dari segala kesulitan-kesulitan. Jelas? Baik. Nah, di antara adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berikutnya, istihbabul ityani bijawami'id du'a. Di antara adabnya ikhwatal kiram, di mana kita dianjurkan untuk menggunakan doa-doa yang disebut dengan jawami'ad du'a. Doa-doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Jelas? Di dalam Al-Quran banyak doa, banyak. Di dalam hadis Nabi banyak doa Nabi, banyak. Nah, dianjurkan kita untuk menggunakan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran. Doa-doa para Nabi, doa-doa para Rasul, doa-doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran, contohnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa. Dan Nabi sering mengulang-ulang doa ini, Pak. Nabi sering mengulang-ulang doa ini. Ya. Yang kedua, doa ibadur rahman. Di dalam surah Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa ini diulang, Pak. Karena dalam doa ini kita minta kepada Allah agar Allah berikan pasangan hidup, keturunan yang menyejukkan pandangan. Bukan pasangan hidup dan keturunan yang merusak hati kita, yang membuat jiwa kita tidak tenang. Minta sama Allah karena mereka milik Allah. Mereka hatinya dikuasai oleh Allah. Kita tidak punya kuasa untuk merubah, membolak-balikkan hati mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan itu. Jelas? Ulangi doa-doa Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Di antara doa, kalau tadi adalah doanya ibadur rahman, ini doanya Nabi Yunus, ya. Rabbana, doa Nabi Yunus apa? Rabbana zalamna anfusana. Nabi Yunus bukan? La ilaha illa anta. Nabi Yunus itu, ya. La ilaha illa anta subhanaka inna. Naam. Ini salah satu doa di antara doa-doa juga dari Al-Qur'an Al-Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa-doa para nabi untuk anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Zakaria alaihissalam di dalam doanya untuk keluarganya, ya Rabbi
habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Masih banyak lagi Pak, doa-doa yang maksur, doa-doa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, seperti doa Nabi kita disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang dibaca oleh Nabi, doa yang juga diulang-ulang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang aku baca dalam salatku. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Katakan wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, karuniakan kepadaku ampunan dari sisimu, warhamni, dan berikan kasih sayangmu kepadaku, innaka antal ghafurur rahim, sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini saya ulangi doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar, biar kita baca dalam doa kita. Doa yang diajarkan ini dibaca oleh Abu Bakar sebanyak-banyaknya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfirli maghfiratan min indik, berikan kepadaku ampunan dari sisimu, warhamni, dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim. Sudah hafal? Saya ulang sekali lagi ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Nah, setelah itu sebutkan wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka kemudian ampunilah, berikan ampunan kepadaku dari sisimu, warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafuru ar-rahim. Dan masih banyak doa-doa yang lain. Nabi kita juga mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalawatid daini wa qahrir rijal. Nabi juga mengatakan kepada Anas radhiyallahu taala anhu, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taita. Maka doa Nabi kepada Anas ini, atau doa yang diajarkan Nabi untuk Anas ini, kita baca dalam diri kita. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, banyakkan hartaku, banyakkan anakku, dan berkahilah dari apa yang Engkau berikan rezeki kepadaku. Boleh pakai doa-doa Nabi. Itulah lebih utama daripada kita mengarang-arang doa kita. Boleh? Ya boleh saja. Boleh saja seseorang menggunakan bahasanya, menggunakan untayan doanya dengan bahasa Indonesia, boleh saja. Tapi dianjurkan kita menggunakan jawami ad-doa, doa-doa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, dan doa-doa dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, tutuplah doa itu. Di antara adab berikutnya, tutuplah doa itu dengan yang sesuai dengan permintaan kita. Misalnya di dalam berdoa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada kita, maka katakan di akhir doa itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Katakan, maka tutup doa kita dengan pujian, dengan permintaan yang sesuai dengan permohonan kita di dalam doa-doa kita tersebut. Naam. Kemudian di antara ini sepertinya masuk kepada waktu-waktu ini, setelah kita diajarkan oleh Nabi kita SAW dan disimpulkan oleh para ulama kita adab-adab berdoa, maka masuk kepada waktu yang sangat dianjurkan kita untuk berdoa. Di antaranya adalah setelah kita tasyahud akhir di dalam salat kita sebelum salam. Ini tempat atau waktu di saat kita di dalam salat kita, di akhir tasyahud kita sebelum salam, maka berdoalah kepada Allah.
Karena di saat itu waktunya sangat mustajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yatakhayyara minad du'a." Hendaklah kalian pilih dari doa-doa di saat kalian berada di saat di tasyahud akhir itu. Ya, "Tsumma yatakhayyara minal mas'alati ma syaa." Pilih apa yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Imam Nawawi mengatakan, "Wa'lam anna hadha du'a ba'da tasyahud al-akhir." Ketahuilah oleh kalian, kata Imam Nawawi, doa setelah tasyahud akhir itu mustahab. Wa laysa biwajib, bukan wajib, tapi mustahab. Ya, wa yustahabbu tatwilu, dan bahkan dianjurkan panjang di dalam meminta. Illa ayakuna imaman, kecuali dia sebagai imam, ya, maka walahu ayad'u bima syaa min umuril akhirati wad dunya, boleh dia minta kepada Allah perkara akhirat dan perkara dunia. Kalau dia imam tentu diukurlah, jangan 1 jam pula di situ doa kan setelah ini imam tidur apa ini gitu. Ya, ketika kita jadi imam ya kita ukur waktunya. Ketika kita sendiri ya silahkan mau panjang. Ya, misalnya kan, Ustaz boleh enggak panjang berdoa setelah tasyahud akhir sebelum salam? Boleh. Kata Imam Nawawi, bal yustahab. Ya, wastahabbu tatwilu, boleh kita memanjangkan doa kita di situ. Oke. Yang kedua, waktu yang juga mustajab di saat kita untuk berdoa kepada Allah selain setelah tasyahud akhir sebelum salam, istihbabud du'a inda sayahdiq, ketika ayam subuh hari biasanya ya ayam. Maka ini salah satu perintah Nabi kepada kita, idza sami'tum sayahdiqa fas'alullah min fadlih. Kalau kalian mendengarkan ya kokokan ayam, maka mintalah kepada Allah karunia-Nya. Ya. Qala an-Nawawi qala al-Qadi sababu raja' ta'minul malaika 'ala du'a. Sebabnya harapan diaminkan malaikat atas doanya dan ampunan malaikat untuk mereka serta persaksian mereka kepada tadarru' dan keikhlasan lebih tinggi. Ikhwatal kiram. Ya, mintalah kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, idza sami'tum sayahdiqa fas'alullah ta'ala min fadli fa innaha ra'atil malaika, karena dia sedang melihat malaikat. Maka dia berkokok, lalu kemudian kita dianjurkan berdoa kepada Allah. Kenapa? Diharapkan malaikat itu mengaminkan doa-doa kita. Naam. Nah, di antara adab juga adalah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dilarang kita untuk i'tida di dalam berdoa. Apa itu i'tida? Dilarang kita melampaui batas. Apa makna? Siapa yang tahu makna kita melampaui batas dalam berdoa itu apa? Dilarang kita melampaui batas. Oh, ada batasnya rupanya ya. Apa maksud i'tida di dalam berdoa itu? Ikhwafillah, siapa yang tahu? Nah, ada yang paham mana melampaui batas itu? Hah? Nggak ada ya? Ya, tidak melampaui batas itu? Naam, sahih. Meminta sesuatu yang mustahil ya. Misalnya ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang bisa melihat menembus tanpa batas. Wah, ini itu tidak boleh, itu tidak melampaui batas. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang maksum di antara hamba-hambamu. Itu melampaui batas. Misalnya kan, ya Allah, berikan kepada aku anak tanpa aku harus menikah. Wah, mana bisa? Nah, itu melampaui. Itu tidak boleh. Perkara-perkara yang memang mustahil tanpa ikhtiar duniawi itu tak boleh diminta. Ya Allah, jadikan aku bisa terbang seperti tadi. Aku bisa terbang. Ya, enggak perlu lagi aku antri untuk haji, ya kan? Aku bisa terbang langsung ke Mekah. Enggak bisa. Ya kan? Ini namanya melampaui batas. Allah tidak menyukai doa-doa seperti ini ya. Dan tidak akan Allah berikan permintaan itu kepadanya. Bahkan ada yang menafsirkan al-i'tida itu termasuk di antara bentuknya berdoa dengan suara keras.
Di samping makna yang tadi Bang, makna kita minta kepada Allah sesuatu yang mustahil ya untuk diberikan kepada kita, lalu bukan Allah tidak mampu memberikan, Allah mampu tapi itu tidak akan diberikan karena di dunia ini selalu berlaku hukum ya, hukum apa ya, normal ya, dan kita tidak mungkin termasuk orang yang maksum hanya para anbiya ya, Allah tidak akan berikan itu kepada kita. Nah, di antara makna i'tida di dalam berdoa juga adalah raf'us sauti fi du'a, mengangkat suara yang tinggi dalam berdoa itu masuk i'tida. Nah, ini dilarang dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, itu di antara bentuk-bentuk dan makna-makna i'tida di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga bentuknya disebutkan bahwa ya Allah, aku telah berdoa panjang lama, aku berdoa ya, tapi belum juga dikabulkan. Itu juga ya tidak. Jangan sampai kita mengatakan kalimat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku telah lama berdoa tapi aku tidak mendapatkan hasil doa saya. Ini tidak boleh. Ya khafillah, di antara adab-adab kita berdoa, insyaallah kita tutup ya dengan pembahasan. Di antara adab kita berdoa kepada Allah adalah dilarang kita ya, dilarang kita ya di dalam tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa tadi di antara maknanya itu tadi ya, isti'jal itu, ya Allah, aku telah berdoa sekian lama tapi aku tidak dikabulkan Allah. Nah, itu nama isti'jal. Makna isti'jal itu kita tergesa-gesa di dalam berdoa. Ini tidak boleh. Kalau tadi i'tida ya, bahwa meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil, minta anak tanpa menikah, bisa minta kepada Allah bisa menjadi orang yang bisa melihat tembus pandangan dan seterusnya. Nah, tidak boleh isti'jal di dalam berdoa, tergesa-gesa ya, jangan sampai seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya segera dengan mengatakan, ya Allah, aku telah berdoa, yaqulu qad da'awtu falam ara istijabatah. Allah, aku telah berdoa dan berdoa tapi aku tidak nampak ya apa yang aku minta ini. Tidak boleh. Di antara adab yang berikutnya ikhwatal kiram adalah di mana kita mencari tempat-tempat yang mustajab. Pertama, di antara waktu yang mustajab berdoa kapan? Ketika sepertiga malam. Yang kedua ketika sujud, itu waktu-waktu yang mustajab berdoa. Yang kemudian antara azan dan iqamat ya. Sepertiga malam, waktu sujud, kemudian antara azan dan iqamat. Kemudian di hari Jumat ikhwatal kiram, itu juga waktu yang mustajab. Namun kapan? Nabi SAW mengatakan, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli. Ada satu waktu di mana ketika seorang mukmin menepati waktu itu, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan beri kepadanya. Banyak para ulama dalam Ibnu Hajar menyebutkan pendapatnya ila itsnaini wa arba'ina qaulan, 42 pendapat. Pendapat kapan sih waktu mustajab itu? Pendapatnya sangat banyak kata Ibnu Hajar, sampai 42 pendapat. Maka yang paling kuat insyaallah taala adalah dua pendapat, annahu ma baina ayajlisal imam ila an tuqdas salah, duduk antara imam sampai salat didirikan. Yang kedua adalah waktu asar sampai maghrib. Dan ini yang paling banyak disukai oleh para ulama, pendapat yang paling kuatnya. Wallahu taala alam. Nah, maka di hari Jumat kita jaga salat kita dengan memperbanyak doa-doa. Baik. Ketika berpuasa itu juga waktu yang sangat mustajab. Nabi mengatakan, da'watus shaim la turad, doanya orang berpuasa tidak akan pernah tertolak. Kemudian orang yang terzalimi, nah, itu hati-hati dengan doa orang yang terzalimi oleh kita, itu doanya sangat mustajab. Kemudian doa orang musafir itu juga mustajab. Kemudian da'watul walid 'alal walad, doanya seorang anak yang doanya seorang ayah kepada anak itu mustajab. Maka sebagai seorang ayah mesti ya bersabar menahan lisan ini. Dalam keadaan kita marah, jangan sampai kita mendoakan yang tidak baik kepada
anak-anak kita. Kemudian di antara waktu yang sangat mustajab berdoa ketika ya perang lagi berkecamuk, di saat menghadapi musuh, maka itu sangat waktu-waktu yang mustajab, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Kemudian di saat apa lagi? Turunnya hujan. Nah, turunnya hujan, kita dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tempat-tempat ketika di padang Arafah, ya kan? Kemudian ketika berada di Raudhah, di Masjid Nabawi, kemudian ketika berada di Multazam, ya. Ini waktu-waktu yang sangat luar biasa. Ketika berada di Safa dan Marwa, ketika kita setelah melontar jumrah sughra, wusta dan kubra, ya, bagi orang yang haji. Nah, itu semua adalah waktu dan tempat-tempat di mana kita harus bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepadanya. Demikian pembahasan kita. Semoga Allah SWT berikan pemahaman yang benar kepada kita serta semangat dalam mengamalkan ilmunya dalam keseharian kita. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.